Ada pendeta duduk dekat seorang janda tua, miskin. Duduk-duduk di mama janda ini bilang, "Bapak, tanggal 14 tuh Bapak bisa pimpin ibadah di rumah kok?" Bapak bilang, "Oh itu saya ada sibuk Mama. Nanti pentua saya pimpin Mama Iya, tidak apa-apa kok Mama." "Oh tidak apa-apa Bapak, yang penting kita ibadah." Di pagi makan datang duduk sama-sama, basa-basi Pak Pendeta bilang, "Mama, kau mau acara apa kau ibadah?" Mama tuh bilang, "Oh tidak, saya pula laki yang besar ini baru dilantik jadi komisaris bank. Jadi rencana ada mau titip berkat sedikit." Pak Pendeta bilang, "Tanggal berapa dulu?" "Tanggal berapa Mama?" Mama tua bilang, "Tanggal 14. "Oh saya kira bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 itu memang saya sibuk, tapi yang 14 itu kan masih. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari 1 Tawarik 23 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkannya, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah, yang kami kenal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau boleh menuntun menyertai kami. Hingga saat ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Dan tibalah saatnya untuk kami membaca, mendengar dan merenungkan akan sabda kebenaran-Mu. Namun sebelum kami membaca, mendengar dan merenungkannya, urapi kami semua dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga ketika kami baca, dengar dan renungkan, firman itu tidak berlalu begitu saja, tapi mendapat tempat di dalam hati kami, dan lebih dari itu kami boleh praktekkannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapak Pendeta yang Engkau utus untuk menjadi corong pemberitaan firman-Mu sore ini di sini saat ini, urapi hamba-Mu dengan Roh-Mu yang kudus pula, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikannya bagi kami semua benar-benar seturut rencana dan kehendak-Mu. Inilah kami Bapa. Ampuni salah dan dosa kami. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa. Berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa dan memohon kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari 1 Tawarik pasal 23 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Di bawah perikop, orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka di dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi yang memelihara dan melakukannya setiap hari.
Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Hari ini saudara-saudara seluruh gemit memakai tema ini. Majelis Sinode menetapkan tema ini, pengelolaan dan pelayanan gereja. Diharapkan bahwa mendengar pemberitaan ini, kemudian kita sadar bahwa pengelolaan sebuah organisasi dan sebuah persekutuan itu menjadi hal yang penting sekali dalam pelayanan. Sebelum masuk dalam bagian ini, saya ingin mulai dengan dua hal. Satu, saya ingin sampaikan kira-kira begini. Beberapa orang bilang kepada saya, Pak Pendeta, tidak usah ada liturgi. Di surga itu tidak pakai liturgi. Di surga itu hanya ada pujian dan penyembahan. Saya bilang, kenapa tidak langsung di surga? Ini kan kita masih ada di dunia. Jadi butuh penataan, butuh diatur. Nanti sampai surga di surga. Ini kita masih di kota baru ini. Penataan menjadi sesuatu yang penting. Pemberitaan ini juga saudara yang kedua berkaitan dengan kalau penataan, pelayanan dan organisasi itu menjadi baik, maka dituntut juga bahwa jemaat-jemaat harus punya sikap yang baik terhadap ibadah-ibadah. Satu hari menuju pada ibadah, beberapa orang berdiskusi begini, boleh kok tidak izin ibu-ibu yang nona-nona izin, boleh kok tidak yang perempuan itu dia masuk gereja pakai pakaian mini-mini, boleh kok tidak? Mereka bicara, saya dengar saja, tapi kemudian mereka berkesimpulan begini, boleh. Alasannya ringan, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Pas berkhotbah saya bilang, besok datang gereja jangan pakai pakaian mini-mini, jangan. Kenapa? Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini melihat pakaian, bukan melihat hati. Itu dua hal yang berbeda itu. Saudara kira saudara sendiri dengan Tuhan kah? Ini ada kami nih, kita lihat Jusala, tidak lihat Jusala juga. Karena itu semua harus seimbang. Tuntutan yang baik untuk pengelolaan yang baik ada juga dengan sambutan yang baik. Baik saudara-saudara, tentang pengelolaan gereja ini saudara-saudara, pengelolaan pelayanan. Pembacaan ini dimaksudkan kepada kita kok paling tidak mengingat dua hal. Yang pertama, ketika perjalanan bangsa Israel di padang gurun, waktu mereka keluar dari Mesir, mereka sudah ada tempat-tempat ibadah, kemah pertemuan, bongkar jalan, tabernakel namanya. Itu tidak dibiarkan begitu saja, tapi dikelola dengan baik, dan suku Lewi tetap ditunjuk untuk kepentingan itu. Kalau kita ingat saudara-saudara, mengurus kemah suci dan seluruh kegiatan peribadahan dalam kemah suci menjadi tugas utama dari suku Lewi. Itu ketika mereka masih ada di padang. Harus diatur. Orang-orang Lewi terdiri atas 3 keluarga, juga tersirat dalam pembacaan tadi, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Mereka pun tugas masing-masing. Ketika mereka harus pindah ke satu tempat, kemah ini dibongkar, Imam Harun dan putra-putranya menurunkan tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus, serta menudungi tabut kesaksian, mesbah-mesbah dan perabot serta perkakas lainnya. Lalu Kehat dan keluarganya kemudian mengangkut semuanya itu. Gerson membawa kain-kain kemah, penutup, penyekat, tabir, halaman, dan tali-tali kemah. Sementara dari keluarga Merari, mereka mengurus rangka-rangka kayu, pilar-pilar, dan lain sebagainya. Masing-masing urus pekerjaannya sendiri-sendiri. Supaya ketika orang datang dan menyembah Tuhan, mereka datang dalam sebuah suasana yang baik. Kertas yang kita pegang, terus apa yang tadi Taufik pimpin itu dipunama liturgi. Semua orang yang bekerja hari ini untuk pelayan ini namanya liturgos. Liturgi adalah keseluruhan yang dipakai untuk kepentingan menunjang sebuah ibadah. Kertas ini namanya tata ibadah. Ditata satu-satu supaya kapan menyanyi, kapan berdoa, kapan mendengar firman, itu diatur kira-kira begitu. Supaya ketika orang berkumpul, dia berkumpul dalam sebuah damai sejahtera. Itu masa lalu ketika mereka masih ada di padang. Lalu pembacaan ini menolong kita untuk memahami bagaimana ketika mereka sudah ada di masa Daud, di zaman kerajaan yang maju sekali di bawah pemerintahan Daud. Di masa itu saudara-saudara, Daud menunjukkan kepemimpinan sebagai raja yang baik. Sebagai raja, Daud berpikir saudara-saudara bahwa dia harus memberi sebuah landasan yang baik bagi kepemimpinannya. Hal-hal yang menyangkut rohani
dan hal-hal yang mempengaruhi persoalan-persoalan politik. Kenapa? Karena umat yang beribadah sekaligus disebut warga kerajaan. Kita yang adalah umat jemaat juga sekaligus adalah penduduk. Kehidupan kita diharapkan kemudian memberi dampak bagi sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Penataan dari mana? Dari dalam gereja dan tempat ibadah. Saudara-saudara, saya membaca sebuah riset kecil yang menarik. Kira-kira begini. Ada orang meneliti tentang kalau orang hidup 70 tahun itu kira-kira apa yang dia buat. Hasil riset ini menarik. Satu, kalau hidup kira-kira 70 tahun, orang tidur kira-kira 23 sampai 30 tahun. Umur 70 tahun, tidur 23 tahun sampai 30 tahun. Itu tidak termasuk yang bangun terlambat. Tidak termasuk yang pendeta khotbah kok dia tidur. Itu mungkin tidak 30, mungkin 35 itu saya kira. Itu tidur saja. Bekerja, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, mereka bekerja kira-kira 16 tahun. Kerja profesional, hitungan kira-kira 1 hari 7 jam kerja. Kerja 16 tahun, termasuk yang kerja pemalas. 16 tahun. Nonton. Pernah nonton TV? Pernah ya? Orang hidup 70 tahun dia menonton kira-kira 8 tahun. Itu film Korea dong. 8 tahun kita nonton. Jalan-jalan, pernah jalan-jalan? Orang hidup 70 tahun itu dia jalan-jalan kira-kira 6 tahun. Di Surabaya, di Jakarta, di Singapura, di Malaysia, di Niki-Niki, di Solo. Itu 6 tahun jalan-jalan. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu ya, nanti ada waktu jalan-jalan juga. Makan, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun dia makan kira-kira 6 tahun. Yang makan normal itu 6 tahun. Pagi makan 1 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Itu durasinya 6 tahun. Tapi kalau 1 kali makan tambah 3 kali, ya saya kira itu tidak bisa 6 tahun itu 9 tahun itu malah. Santai. Kalau orang hidup kira-kira 70 tahun dia bersantai berapa lama? Dia bersantai kira-kira 4 tahun setengah. Itu hanya bersantai. Jangan ganggu saya, jangan ganggu saya. 4 tahun setengah. Santai-santai. Sakit. Pasti orang pernah sakit ya. Tidak mungkin orang bilang Pak Pendeta saya tidak pernah sakit, omong kosong. Minimal pilek lah. Sakit itu kira-kira 4 tahun. Orang hidup 70 tahun itu dia akan sakit kira-kira 4 tahun. Itu tidak termasuk stroke. Juga tidak termasuk sakit hati. Karena yang sakit hati itu bisa mulai dari tamat SMP sampai mati. Apalagi kalau tidak move on, itu dia sakit terus itu. Dia tidak bisa itu. Sakit. Berdandan, mandi, pakai pakaian, pakai bedak. Pernah ya ibu-ibu ya? Itu 2 tahun. Berdandan saya 2 tahun. Makanya kita bakalah itu di situ. Siap sudah. Mandi lama-lama keluar datang sederhana saja. Itu 2 tahun. 2 tahun. Terakhir saudara, ibadah. Kalau orang hidup 70 tahun dia ibadah kira-kira berapa lama? Riset ini menarik. Kalau orang hidup 70 tahun dia ibadah kira-kira 6 bulan. Bagi yang rajin. Yang Senin ibadah, Selasa sampai Minggu ibadah tuh yang sangat rajin tuh durasinya berapa? 6 bulan. Bagaimana sekarang ibadah bisa mempengaruhi kehidupan yang luas ketika kita ada di mana-mana? Harus ini ibadah dikelola dengan baik. Supaya dia seperti pompa bensin, isi, ojek pulang isi. Yang rajin saya 6 bulan. Ada orang yang seumur hidup 70 tahun itu dia ikut ibadah mungkin sekitar 3 sampai 4 kali. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan yang mungkin keempat itu waktu pemakaman dia. Pas
pas pemakaman dia mau pi mana, sudah dia ada di situ sudah. Gitu. Nah, sekarang bagaimana pengelolaannya, saudara? Disinilah kita akan memahami pengelolaan supaya beribadah dan bergereja dengan baik ini kemudian akan menolong kita untuk dalam kehidupan tiap-tiap hari itu memberi dampak positif. NTT ini, NTT itu mungkin dari RT sampai gubernur itu orang Kristen semua, tapi untuk korupsi kita nomor 4 di Indonesia. Logika itu ingin mengatakan ibadah-ibadah kita belum mampu memberi dampak positif. Nanti sebentar kita bisa teliti kenapa sampai gitu. Tapi kira-kira orang Kristen korup. Saya mau materi di mana-mana orang suka bilang begini. Para moderator bilang ada pepatah tua bilang belum kenal maka tak sayang. Saya bilang jadi kalau kenal pasti sayang. Informasi dari teman-teman Polda NTT menarik. 80% kasus-kasus yang ditangani oleh Polda NTT adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga itu suami pukul istri, istri lawan suami, orang tua pukul anak, anak lawan orang tua. Padahal dong baku kenal semua itu. Siapa yang tidak kenal dia pu istri coba? Kenal. Jadi dampak ini menjadi penting. Karena itu sebuah ibadah yang baik itu dan sebuah gereja yang baik itu harus ditata dan dikelola dengan baik. Saya sangat berharap saudara bahwa setelah mendengar atau mungkin jauh-jauh sebelum mendengar firman ini kita tunduk pada sejumlah peraturan gereja. Di sini ini kadang-kadang tetapkan nanti katekisasi 1 tahun baru boleh CD. Orang lain po anak boleh katekisasi setengah mati. Satu orang yang dia datang lapor pendeta, bapak pendeta. Nanti pasca itu saya po anak yang sekolah dokter itu anak pintar sekali, tahu pintar. Itu dosen belum tahu dia sudah tahu. Nanti dia pulang datang itu bapak tolong tabis memang tidak usah tabis. Orang lain boleh katekisasi dia pun anak, kenapa? Kadang-kadang kita omong dan tidak tersinggung. Kayak apa kok? Saya rasa tidak baik itu. Nah saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikerjakan oleh Daud dalam kaitan dengan ini. 1, Daud mengorganisir dengan baik suku Lewi. Mereka harus kemudian mengatur ini gereja, bait Allah dalam konteks waktu itu, dengan semua yang menyangkut ibadah dengan baik. Dia mengatur, di situ dia mengangkat beberapa orang. Dia mengangkat pengawas, pemimpin, hakim, penjaga gerbang, bendahara, imam-imam yang membantu hal-hal yang berkaitan dengan pentahiran dan persembahan, dan para pemain musik serta penyanyi. Diatur. Ini sangat serius saudara-saudara karena kita lagi berurusan dengan orang yang banyak sekali. Dia panggil mereka yang kira-kira umur 30 tahun ke atas ada 38.000 orang. 38.000 orang ini kemudian dibagi dalam 4 kelompok untuk mengatur hal-hal yang dimaksudkan oleh Daud. 24.000 merupakan kelompok yang melanjutkan tugas-tugas tadi. Atur semua perabot yang ada di dalam. 4.000 orang Lewi bertugas sebagai penyanyi dan pemain musik. 4.000 kurang kah? Harusnya tambah, tapi tercatat mereka yang 38.000, hanya 4.000 yang menyanyi. Kenapa hal ini kemudian menjadi serius saudara? Karena dalam perkembangan gereja kita terlalu suka yang solo-solo itu. Semangat bergereja itu semangat persekutuan. Semua orang, Yesus Kristus kepala gereja, lantas kita adalah anggota-anggota. Saya omong gimana, mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari tangan toh. Kaki tidak lebih penting dari perut. Supaya kita memahami sebuah persekutuan bersama. Orang kalau bernyanyi bersama-sama itu kan malam-malam latihan. Latihan lain pakai pamarah lain. Makanya hakim ada kok, jangan pamarah. Bayangkan mau ambil keputusan untuk mau pakai baju warna apa, saya bisa pakai lain. Ingat pakai yang warna gold kan? Ingat les di sini, les di sini. Dia pembelahan leher itu sakit setengah mati bos. Separuh ibu marah, kamu yang tipis-tipis bayi. Tapi kami yang tebal-tebal nih kan? Saudara bayangkan mengelola orang dalam jumlah yang banyak itu kalau tidak diatur secara baik, betapa sulitnya. Bukan urus 1-2 orang. Kita di rumah yang hanya istri 1, suami 1, anak 2 orang, saya 1 bakas jengkel 1.
Kadang-kadang suami bilang di istri, istri bilang di suami bilang, beta baru tahu lu ini. Itu di rumah, apalagi dalam sebuah ibadah yang besar. Woy, kalau tidak diatur bagaimana betapa rumitnya hidup ini. Beberapa orang mengalah kepada bilang roh itu bebaskan saja untuk tidak bisa. Roh bekerja dengan tertib dan teratur, diatur semuanya. Saudara-saudara, ada 4.000 orang Lewi bertugas sebagai penjaga pintu. Pintu itu perlu dijaga, jangan-jangan satu masuk bawa bom lagi. Kita begini banyak, ini kan panas, AC dong tidak kuat kita hawa. Mau keluar tuh kalau tidak jaga bapak kita bisa bagai di muka pintu. Jadi atur para penjaga pintu. Apalagi bangsa itu. Kalau kita hitung yang keluar dari Mesir saja ada 600.000 orang. Laki-laki, belum termasuk perempuan dan yang anak-anak begini. Oh itu kalau tidak diatur bahaya. Saya kalau sore-sore lari di DPR itu saya lihat ada 3 kelompok orang. Yang pertama yang anak kecil itu. Belum pun cara berlari itu begini. Lihat ada rumput sengaja jatuh. Anak kecil. Yang pemuda-pemudi dong itu mereka lari itu, mentereng sekali itu, pakai alat di sini. Mantap. Lari sambil foto lah, sambil mantap sekali itu. Yang ketiga kaum tua dong, orang tua dong itu. Orang tua yang lari itu sebenarnya mereka tidak lari. Mereka hanya jalan tapi dengan gaya lari, jadi tapi tidak lari. Saya kalau lihat mereka begitu saya hampir langsung bilang, "Opa, gerakan lambat kok." Tapi saya takut. Saudara membayangkan sekarang untuk mengelola orang dari berbagai-bagai kategori usia, ketika kita sepakat, oke, maju, jalan. Waktu kita jalan, yang kecil itu bisa langsung jalan saja. Bagaimana yang lanjut usia? Mungkin sedikit agak lambat. Bagaimana dengan anak-anak muda yang mau lebih? Oh itu kalau tidak diatur, saudara bisa bayangkan kacaunya. Saudara, kita biasa berkelahi itu pas mau menjelang Natal. Ketika ada himbauan, perayaan Natal baru akan dilakukan setelah Natal di gereja. Beberapa orang di luar marah-marah. Kenapa? Natal itu tiap hari. Saudara bisa bayangkan kalau jemaat yang 6 kakak nabai, yang 700 kakak, baru tiap hari Natal ini, Natal itu, Natal ini. Akhirnya kita tidak ada waktu untuk menikmati, memahami, merenungkan masa-masa Adventus dengan baik. Hanya karena semangat kita yang meluap-luap untuk bikin sebuah perayaan. Jadi bagaimanapun harus diatur. Nah saudara-saudara, itu di zaman dulu dan di zaman kerajaan. Apa maksud dari pembagian yang Daud lakukan? Saudara? Saya mencatat kira-kira 4 hal saja. Satu, saudara-saudara, bahwa seluruh aktivitas peribadahan harus dikelola. Bukan saja ibadahnya, tapi administrasinya juga harus dikelola. Administrasi kenapa kemudian menjadi serius? Karena itu penting bagi sebuah persekutuan yang semakin besar. Ada satu waktu ketika teman-teman persekutuan doa mau pergi pelayanan di Malaysia. Mereka sudah ada di Kalimantan, mau naik pesawat DAS yang 7 penumpang, 6 penumpang itu untuk ke Malaysia. Pilotnya orang Amerika. Ketika mereka datang kasih tahu, kami mau ke Malaysia. Beliau bilang, untuk apa? Ada petunjuk untuk kami melayani di sana. Ini orang barat bilang, ada surat? Teman-teman bilang, ini petunjuk Pak. Beliau bilang, no. Mereka utus satu orang pulang dari sana, ketemu saya di kantor. Pak Pendeta, dasar orang hal lain, tidak percaya Tuhan. Ini kita mau pelayan suka stop petunjuk, tapi dia minta surat. Saya bilang, kami bikin surat agak besar. Bila perlu dong gantung saya di leher, tidak apa-apa. Mereka pergi pelayanan, pulang mereka bawa oleh-oleh, topi satu dan Malaysia buat saya. Pas sampai saya bilang, ke mana? Waktu pergi dulu. Jadi Bang, cerita dulu. Pas kami sampai, kami kasih tunjuk surat, dia langsung bilang, silahkan, silahkan. Saya bilang, ternyata rekomendasi itu pentingnya.
Iya Bang, oh saya kira petunjuk saya yang penting. Semua harus diatur. Jadi ketika saudara mau menikah, ada bilang tolong kasih tunjuk surat pernyataan belum pernah menikah. Kasih tunjuk. Cari lurah di mana, RT di mana, kasih tahu yang. Karena kami tidak tahu saudara pernah menikah atau tidak. Jadi jangan berhamba kepada namanya orang Sumau, Pak Sumau. Kenapa kalau tidak urus yang lain? Mau nak urus semua? Saudara-saudara, karena itu harus dikelola, harus diurus, harus ada aturan-aturan tertentu. Kita semua tunduk kepada hal yang sama, terikat pada hal yang sama, supaya tidak ada orang yang bikin diri inti toh. Di dunia ini kan ada satu orang rasa dia inti sekali. Yang kedua, saudara-saudara, supaya pelayanan itu kemudian merata kepada segenap umat, tidak boleh pilih-pilih. Termasuk para imam, tidak boleh pilih-pilih. Atur jadwal baik-baik. Ini hari pendeta Yandi khotbah di situ, besok di situ. Atur. Kecuali kematian kita tidak bisa jadwalkan toh. Kecuali bagi yang rencana mau bunuh dia bapak. Dia bisa hubungi memang pendeta, bapak nanti tolong pimpin tanggal 17 Kenapa saya rencana 16 itu bapak selesai sudah? Tidak bisa. Yang lain itu kan bisa diatur toh dengan baik. Kadang-kadang kalau kita tidak sepakat untuk itu yang jadi masalah. Nanti buat kami pendeta-pendeta juga bisa pilih-pilih. Tidak kaget segenap umat dengan maksud yang baik. Kadang-kadang kami ini kalau pelayanan di orang yang kaya itu kami semangat sekali. Bapak kita berdoa kok? Iya. Doa untuk apa? Untuk mama kok? Iya. Usaha juga kok? Iya. Anak-anak kok? Iya. Terakhir bukan bab tua yang ngomong, kita yang ngomong semua. Tapi kalau doa kasih orang yang susah, yang miskin ini kita pimpin, tutup mata kok kita berdoa. Kalau mati juga pasti Tuhan berkenan itu. Supaya merata, pengelolaan itu dimaksudkan supaya pelayanan bagi segenap umat menjadi merata dan baik. Supaya jangan ada yang merasa kalau dipilih-pilih begitu. Saya rekoleksi dengan teman-teman pendeta di klasis-klasis di Alor, satu saat saya bikin sebuah ilustrasi. Contoh lah. Saya yakin dong tidak suka, tapi namanya ilustrasi. Saya bilang ada satu waktu dalam sebuah syukuran begitu, ada pendeta duduk dekat seorang janda tua, miskin. Duduk-duduk di rumah janda ini bilang, Bapak, tanggal 14 tuh Bapak bisa pimpin ibadah di rumah kok. Bapak bilang, oh itu saya ada sibuk, Mama. Nanti pentua saya pimpin, Mama Iya, tidak apa-apa kok Mama. Oh tidak apa-apa Bapak, yang penting kita ibadah. Dibagi makan, sedangkan duduk sama-sama, basa-basi Pak pendeta bilang, Mama, kau mau acara apa kau ibadah? Mam tua bilang, oh tidak, saya laki-laki yang besar ini baru dilantik dari komisaris bank. Jadi rencana ada mau titip berkat sedikit. Pak pendeta bilang, tanggal berapa dulu? Tanggal berapa Mama? Mam tua bilang, tanggal 14. Oh saya kira bilang tanggal 4. Kalau tanggal 4 itu memang saya sibuk, tapi yang 14 itu kan masih kayak apa koang? Jadi pengelolaan itu dimaksudkan supaya tidak begitu-begitu. Amin kok saudara? Begitu. Ketika saudara-saudara, pengaturan oleh Daud ini dimaksudkan untuk membangun kembali, menghidupkan kembali teokrasi, kepemimpinan Allah di tengah-tengah umat. Kepemimpinan Allah di tengah-tengah umat itu bukan saja berkaitan dengan ketika mereka ibadah, tetapi juga ketika mereka ada di luar ibadah. Saudara lihat sekarang, dalam hasil riset tadi kita kenal dua hal. Ada yang dia nama ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu yang macam begini. Hari Minggu, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, remaja, anak-anak. Itu ibadah liturgis. Yang kalau kita kumpul-kumpul di durasi hanya 6 bulan. Yang kedua kita kenal yang namanya ibadah raya kehidupan. Bagaimana kita tidur seperti orang Kristen yang baik, makan yang baik. Saya suka berkhotbah di mana-mana, saya bilang kita pun tradisi doa makan, tidak tahu siapa yang ajar. Tapi siapa pun yang doa makan kira-kira ada 3 kalimat inti. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Yang ketiga, Tuhan berkatilah orang-orang susah. Ini dia masalah. Masalah kenapa Pak Pendeta? Saudara berlihat, kita berhadapan dengan makanan satu meja besar, terus kita berdoa, Tuhan
Tolong urus orang susah dong, karena saya mau makan kas habis yang ini semua. Itu dia pun masalah itu. Harusnya setiap kali tambah nasi itu doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk makanan ini. Itu piring pertama. Tambah kedua, lihat lama-lama itu nasi, berdoa lagi. Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil. Ini sudah tambah 3 kali, lagi pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa untuk Tuhan yang urus orang lain. Jangan gemuk sendiri. Karena di setiap berkat yang Tuhan kasih kita itu ada orang lain pun bagian di situ. Supaya kita berdoa, Tuhan tolong berkati itu orang susah dan di sana, tapi pakai saya sebagai saluran berkat atas mereka. Supaya apa yang kita doakan sinkron dengan perlakuan kita. Itu berarti Allah turut bekerja dalam perkara ini. Orang yang tidak tahu ingat orang lain itu nanti jam 2, jam 3 sore orang ada tidur enak-enak, dia ada pakai jaket training, kau lari keliling satu Kupang, tidak akan turun. Tidak akan itu. Ya supaya sinkron betul. Saudara-saudara, hal itu menjadi serius kepemimpinan Tuhan di sini supaya apa? Dalam ibadah raya kehidupan, ketika kita makan, ketika kita bersahabat dengan orang lain, ketika kita tidur. Saya kadang-kadang mengganggu di bulan November itu kan bulan lingkungan hidup. Saya bilang kadang-kadang kita tidur saja kita tidak ramah terhadap lingkungan. Wih, itu bahaya. Itu kayu kabesak dong juga potong buang semua. Jadi pada saat seperti apapun kita sadar bahwa kita sementara ada dalam pimpinan lindungan dari Tuhan. Allah betul-betul berkuasa atas kita. Kalau tidak nanti di dalam gereja kita terlihat sangat-sangat baik, tapi ketika di luar kita sudah menjadi orang yang... Jadi kita bisa pakai topeng rohani, terkesan sangat rohani, padahal kita tidak bagus. Saya baca satu teks kecil. Ada seorang guru Kristen baru mengajar di satu yayasan Kristen, sekolah dari yayasan Kristen. Ini guru pimpinan bilang, "Pi buka itu lemari perlengkapan sana kok. Pi apa ya? Lihat kok mengajar." Kasih tahu nomor kombinasi, dia sampai sana, dia lupa. Dia cari pendeta kepala, dia bilang, "Bapak, saya lupa nomor kombinasi, Bapak tolong." Pak pendeta, Pi, Bapak tendes 2 angka, kemudian Bapak mulai ragu kembali. Terus beliau naik ke atas, omong 2-3 kalimat, dia tekan. Terbuka lah itu. Guru muda ini bilang, "Bapak pendeta, saya kagum sekali dengan Bapak." "Kagum apa?" "Bapak ini itu saya Bapak berdoa dan langsung tahu." Pendeta bilang, "Jangan begitu juga kawan. Saya lihat di atas kan ini barang doa tulis di situ." Jangan bikin seolah-olah kita terlalu rohani juga lah. Hidup itu realistis. Kalau tidak bisa ingat, nah tulisannya makanya saya lihat. Kadang-kadang kita status itu bisa rohani sekali, saudara, tapi kehidupan kita belum tentu rohani. Bisa roh halus juga. Yang paling inti dari semua itu adalah bagaimana Allah itu kemudian menjadi pengakuan kita dimanapun kita berada ketika kita ada dalam tanggung jawab kita. Orang-orang yang mengakui tentang Allah yang penuh kuasa itu akan mengatakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya itu karena Tuhan yang bekerja. Ada oto jalan dari sini Pisau sampai Camplong Tabale. Tinggal 2 orang yang hidup. Yang satu percaya Tuhan, yang satu tidak percaya Tuhan. Yang percaya Tuhan akan bilang, "Untung Tuhan saya selamat." Untung. Yang tidak percaya Tuhan bilang, "Untung tadi saya lompat cepat-cepat." Di sebuah keadaan yang sama, sebuah persoalan yang sama, orang bisa punya pernyataan yang berbeda. Yang percaya Tuhan mengatakan untung, yang tidak percaya Tuhan mengatakan untung. Kalau kita di Kota Baru nih, pengakuan kita untung Tuhanku, untung saya. Omong, untung Tuhanku, untung saya. Yakin? Yakin? Baik, sudah. Tapi saya mau kasih tahu saudara, ketika Yesus bilang barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Saya tidak mau omong yang 2, yang 1, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya. Saya mau tanya, yang bangun gedung kebaktian Kota Baru ini siapa?
Siapa tukang? Lihat kita mau jawab tuh ke berata. Harusnya siapa yang bangun gedung kebaktian Kota Baru? Bukan saya, tapi padahal kita yang setengah mati kumpul uang kerja bakti, tapi tanya bukan saya, tapi kalau kita tanya, siapa yang bangun gedung kebaktian Kota Baru? Terus dia bilang bukan saya, Coceksa. Kalau dia sudah bilang Coceksa, dia akan laju. Itu hari kalau bukan yang ini, gereja tidak ada. Untung, kok tadi bilang untung Tuhan. Ada orang miskin, orang sakit-sakitan, dia datang kepada saudara, saudara tolong dia, singkat cerita dia sehat, dia sukses, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati oleh kesaksian itu. Terus berita itu sampai ke telinga saudara, apa yang akan saudara bilang? Itu hari datang sini semua mati, Pak. Untung, kok tadi bilang untung Tuhan. Menghidupkan kembali kepemimpinan teokrasi supaya seluruh pengakuan kita Tuhan kita tambah hilang. Kenapa ini penting? Ini sementara musim mutasi. Kota Baru sudah apa pendeta kok belum? Mutasi. Kami di kantor sinode itu pusing. Kalau orang tidak mau ikut aturan itu kita pusing. Kenapa? Nanti pas mau mutasi dan datang banyak-banyak orang. Bapak pendeta, jangan pindah kita pun pendeta dulu. Kenapa? Kami masih sementara membangun. Oh, dia kepala tukang. Jadi kalau dia pindah pembangunan tidak jadi. Itu kalau dong suka itu pendeta. Kalau dong tidak suka dong datang, ame kembali kampung. Bagaimana kalau kita tidak atur dengan baik? Mau pakai kepemimpinan apa? Saya pindah pelayanan dari Sabu ke satu tempat di pedalaman Lubang Timur. Saya kira seluruh pendeta Gemit yang baru pindah dan bawa sambutan paling lama saya 3,5 jam. Di akhir dari itu sambutan saya bilang, saya tanya jemaat yang hadir, pendeta yang baik itu yang karmana. Don bilang yang ikut jemaat pun mau. Saya bilang tidak. Pendeta yang baik itu ikut Tuhan pun mau. Syukur-syukur kalau pas Tuhan pun mau itu dan jemaat pun mau. Pak, awas kalau jemaat marah. Saya bilang saya tidak apa-apa. Pak tidak apa-apa kalau jemaat tidak suka apa. Oh saya biasa saja. Saya paling takut itu kalau saya punya istri yang marah saya. Pulang tidur di mana? Siapa urus saya? Kalau jemaatnya biasa saja. Kok Yesus datang langsung saya banyak orang tidak suka kok. Yesus datang langsung banyak orang tidak suka. Apalagi saya kepala botak begini. Kalau ada yang tidak suka, jadi saya tidak akan berusaha untuk memuaskan seseorang. Tidak akan. Yang penting ini pas bagi Tuhan. Berkhotbahlah begitu rupa sampai orang mengerti. Pak nanti sebentar orang protes. Tidak apa-apa. Dia datang, Pak saya protes Pak. Yang mana? Yang bagian ini. Iya, tapi Anda mengerti. Iya, ya cukup. Mengerti nah. Tidak mengerti ya lain mengerti ini. Betapa pentingnya sebuah pengelolaan supaya tidak boleh ada orang jadi inti. Dari soal pastoral saudara, gereja yang hanya bergantung kepada satu orang, gereja itu gagal. Gereja harus bergantung kepada Tuhan, pemilik dan kepala gereja, bukan kepada pendetanya, bukan kepada siapapun. Tuhan. Karena kepemerintahan Allah itu, kepemimpinan Allah itu yang kita mau letakkan di sini. Terakhir saudara-saudara, Kisulama. Terakhir saya ingin katakan begini, semuanya itu dimaksudkan supaya dengan penataan yang bagus itu, pengelolaan yang bagus bagi sebuah pelayanan dan penataan organisasi yang baik disambut oleh jemaat yang beribadah paling tidak dengan 3 catatan ini. 1. Dengan sikap tubuh yang menunjang sebuah ibadah. Tidak baik sekali kalau saudara dengar firman sambil pangku kaki, tidak baik. Duduk sopan. Pak nanti dong marah, biar. Kasih tahu. Pakai pakaianlah yang sopan. Karena sikap kita ini
Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan harus kelihatan di dalam hidupmu. Harus. Bukan mau duduk enak-enak saja. Bukan mau datang suka-suka hati saja. Tidak. Kalau saudara ikuti tata ibadah gereja kita, seolah-olah tidak ada doa pembukaan. Seolah-olah kalau saudara lihat. Fotum salam itu bukan doa pembukaan. Itu salam. Salam. Ada sukacita kau, damai sejahtera kau, kasih salam saudara di samping kiri. Salam. Lalu doanya di mana? Doanya kalau yang majelis dan pendoa di belakang. Jemaat itu ketika mereka datang dari rumah sudah berdoa sampai sini, mereka duduk diam di situ dan berdoa Tuhan. Bukan suka-suka. Supaya tidak boleh lagi ada tulis di warta mimbar supaya handphone di silent lah segala, tidak usah. Dengan sikap yang benar itu. Jelas, orang tidak boleh. Sikap tubuh yang berkenan pada Tuhan. Tapi sekarang ini kita suka-suka sah. Kedua, saudara-saudara, harus penuh dengan kekudusan. Ini dimaksudkan supaya kudus, toh. Ini penataan, toh. Supaya sambutan jemaat itu juga penuh dengan kekudusan. Kenapa? Karena Allah yang kudus itu tidak dapat bersatu dengan kita yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Supaya orang belajar menjaga kekudusan. Beberapa orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa tanggal 31 Desember itu saya sudah berdoa habis, tulis ini dosa semua, ikat di kertas, bakar. Tapi minggu kedua tuh langsung gila ulang, Pak. Saya bilang, dia bilang begini. Kalau orang di dalam terang, di sini ada terang, di luar gelap. Yang duduk di dalam ruangan terang bisa lihat ke gelap atau tidak? Dapat lihat sesuatu di malam yang gelap di luar gereja? Kalau orang yang di gelap dia lihat di dalam gereja yang terang, bisa atau tidak? Lalu bagaimana orang yang sudah di terang dia bisa lihat ke gelap, bisa tahu sesuatu di gelap? Kalau sampai itu terjadi, itu pasti dia begini. Mengerti saya pun maksud kok? Pasti dia taruh perhatian. Kalau dia sudah begini, lanjutannya pasti akan bilang begini. Kekudusan itu harus dijaga. Kalau kita menaruh perhatian pada sesuatu yang gelap, nanti bukan saja kita akan mengundang semua orang datang. Aduh, ini barang suka. Datang kepada yang itu. Kekudusan. Ketiga, saudara, kita butuh sebuah kerendahan hati untuk berharap kepada Tuhan. Pengelolaan, pelayanan, terus kita hanya bilang, Tuhan, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Cukup. Sebagai pendeta nih, orang suka telepon saya. Pendeta singgah di rumah sakit dulu. Bikin apa? Doa-doa suami, istri, anak-anak, orang tua ada sakit, segala macam. Sulari setengah mati lah, sili-sili oto lah, sampai sana pas berdoa habis. Dong langsung bilang, Bapak, ini obat. Nah, suruh saya berdoa untuk apa? Kalau ini obat sudah lalu begini, itu suruh saya lari setengah mati, ini untuk apa? Kalau itu obat sudah Bapak ini dokter. Nah, yang tadi suruh saya di lampu merah, saya terbesar lari, baru orang marah saya, baru sampai sini begini. Ini ada dokter satu. Jadi mulut kita bicara tentang Tuhan, tapi pengakuan kita tidak pada Tuhan. Harusnya kita rubah. Dalam kerendahan hati kita mau bilang, Tuhan bisa pakai apa saja, Tuhan bisa pakai siapa saja, supaya kita tertolong. Atau mungkin kita mati sekalipun. Bersama-sama dengan Tuhan kan baik, toh. Saudara belum mati dulu, tiba-tiba saya doa serahkan, saudara mau kok tidak? Mau kok tidak? Harusnya mau. Kok saya serahkan di Tuhan? Daripada saya serahkan saudara di Suanggi. Kan ini doa serahkan di Tuhan, tolong jaga dia, aturlah, jadilah menurut kehendak-Mu. Baik, harusnya. Baik kok. Ada yang mau? Ya, mari kita atur itu di tempat yang benar. Kita pun tata ibadah mengarahkan kepada kita paling tidak untuk dua hal. Satu,
ibadah itu bukan kita yang buat untuk Tuhan, tapi Tuhan yang buat untuk kita. Supaya setiap orang yang berdiri di sini menggantikan Tuhan, dia berdiri dalam nama Tuhan, bicara dalam otoritas Tuhan tentang sesuatu yang benar, bukan menurut keinginan hati. Kedua, kita pun tata ibadah mengarahkan kepada kita ada 3 unsur utama: doa, pemberitaan firman, respon kita kepada Tuhan. Ini harus menjadi sebuah ikatan. Doa, pemberitaan firman, kemudian kita berespon. Oh, saya dengar firman dan saya punya respon untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.